Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di-request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada RALS, kedua GIA, ketiga JING, keempat AKRA, kelima IMAS, keenam HST, dan ketujuh PREN. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada RALS. RALS pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 4,9% ke level harga 775. Kalau dilihat dari asing secara bulanan masih net sell saham RALS ya, tapi di 2 hari kemarin asing mulai net buy. Kalau dilihat broker smarinya ya ini biasa aja ya, cuman terlihat ini YU distribusi di 37.000 ya, yang lainnya ya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal RALS mengarah ke 700. Ini adalah yang dulunya resisten kuatnya dan sekarang ya menjadi support kuatnya. Apakah RALS akan ke situ? Ya sepertinya akan ke situ, karena Bapak Ibu bisa perhatikan volume juga mulai meningkat dan garis biru MACD juga sangat tajam mengarah ke bawah. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Ya, potensi RALS akan ke bawah ke 700. Kalau di harga sekarang ya udah di 9% ya, dan kemungkinan sangat kecil kalau sampai RALS breakdown dari 700. Nah, kalau Bapak Ibu yang beli di pucuk nggak mau cut loss ya sesuaikan ya. Kalau mau hold aja, tapi kemungkinan besar RALS akan sideways dulu di atas 710 sampai 750 sampai 760. Kemungkinan akan sideways di sini sebelum dia naik lagi ya. Tinggal menunggu juga momentum ya. Kalau ISG bagus, kemungkinan juga awal Januari minggu pertama dia langsung rebound, bisa seperti itu ya. Tapi kalau skenario buruk-buruknya ya, RALS akan menguji 700 sampai 710 nih. Ke daerah sini aja, kemungkinan kecil kalau breakdown untuk RALS ya. Yang penting sabar kalau yang nggak mau cut loss. Yang mau cut loss ya bisa juga cut loss sudah. Kalau RALS breakdown dari 750 cut loss bisa. Tapi resikonya kalau cut loss di 750 takutnya besoknya atau di keesokan harinya ya RALS ternyata dari misalnya tetap turun dari 750 ke 740 730 kemudian dia rebound ya, bisa seperti itu ya. Saya lebih suka RALS 700 ini ya. Jadi yang belum punya barang beli di 720 sampai 725 di daerah sini baru bisa buy ya, biar cut lossnya nggak dalam kalaupun memang harus cut loss. Jadi seperti itu arah RALS masih ke bawah, tapi untuk breakdown dari 700 itu kemungkinannya sangat kecil ya. Paling dia sideways di atas supportnya ini di 720 sampai 750. Jadi seperti itu untuk RALS. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada GIA. GIA pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi ARB turun 6,98% ke level harga 402, dan terlihat transaksi asing secara bulanan ya net sell. Tapi di hari Rabu kemarin dia net sell-nya kecil ya, di 100-an ribu aja. Kalau dilihat dari broker smarinya ya ini terlihat biasa aja ya. Cuman terlihat di PD ini distribusi di 180-an ribu ya, 180 ribu loh. Yang lainnya ya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA yang mengarah ke supportnya 382 dan harusnya 382 akan dipertahankan, dan kemungkinan juga GIA akan sideways dulu ya di range harga 382 sampai 445 ini. Kalaupun dia tidak mampu naik breakout lebih dari 445. Tapi secara jangka menengah 3 sampai 6 bulan ke depan target saya GIA ke 530. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu mau mending belinya nunggu dia koreksi lagi sedikit ya di 390 atau 388 ini bisa ya. Cut lossnya di lowernya ini kan ada lowernya di berapa, di 368. Bapak Ibu bisa cut loss di 362, itu sekitar 7%, dan target profitnya tetap di resisten sideways-nya di 440, bisa
jual dulu, ataupun kalau mampu breakout ya pasang trailing stop. Tapi kalau saya lihat ya dia akan dijaga, kemungkinan dia akan sideways dulu di daerah sini sebelum dia mampu breakout dari 445. Jadi seperti itu untuk dia. Indikator MACD juga masih sangat mengarah ke bawah, garis biru juga sudah membentuk dead cross dari tanggal 14 Desember. Bar chart di bawah 0 juga makin dalam ya, potensi dia akan terus koreksi ya. Kalaupun buruk-buruknya ya bisa ke EMA 60-nya ini di 350 ya. Jadi ya sesuaikan aja, kalau Bapak Ibu mau cut loss di lebih bawah juga nggak masalah di bawah EMA 60-nya nih. Atau yang kalau nggak mau lebih dalam ya cut loss saja di 350 sampai 358. Jadi seperti itu untuk dia ya, masih berpotensi ke bawah. Wait and see dulu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada Jing. Jing juga di hari Rabu kemarin ditutup ARB auto reject bawah, turun 6,86% ke harga 190. Kalau dilihat dari transaksi asing di hari Rabu net buy, tapi secara bulanan asing masih net sell. Kalau dilihat broker smart-nya ini biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Jing harusnya bisa mempertahankan supportnya di 190. Kalaupun dia harus meneruskan koreksinya ya, kemungkinan besar dia di daerah sini ya. Nih daerah pantulannya ya, kita pasang juga target pantulannya di daerah sini. Jadi seperti itu ya untuk Jing. Kalaupun meneruskan koreksi ya, minimal dia akan mantul di daerah 169 sampai 170 ini ya. Kemungkinan akan mantul di daerah sini. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau masih hot aja ya. Bapak Ibu yang beli di pucuk, sesuaikan aja. Kalau mau cut loss ya silahkan cut loss di bawah 190. Tapi kalau mau menahan cut lossnya lebih dalam ya, kemungkinan Jing akan ada pantulan di sini. Bisa mantul nggak di atas 190? Bisa juga seperti itu. Tapi kalau melihat dari indikator MACD yang sangat tajam mengarah ke bawah, garis birunya, bar chart di bawah 0 makin dalam, volume juga makin meningkat ya, kekuatan seller juga masih besar di saham Jing. Ya jaga di daerah sini di 170 sampai 180 ini ya. Kemungkinan ada pantulan di daerah sini. Jadi seperti itu untuk Jing. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada Akra. Akra pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 2,75% ke level harga 3.180. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy di hari Rabu, tapi net buy-nya tipis. Kalau dilihat secara bulanan ya ini ada jual ada beli ya, tapi lebih besar belinya nih daripada jualnya. Kita lihat broker smart-nya terlihat di sini CS tampung di 10.000 ya. Tapi LG, YP jualan cukup besar ya di 20.000 ya, bisa dikatakan distribusi tipis untuk Akra. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Akra udah di area support ya, akan ada pantulan mungkin karena Bapak Ibu bisa perhatikan ya, volume Akra juga sangat tipis saat koreksi dan saat dia breakdown EMA 20-nya ya. Kalaupun dia melanjutkan penurunan ya akan menguji supportnya di 3.100. Kemungkinan ada pantulan. Kalaupun dia melanjutkan lagi koreksi ya, dia akan membuat swing low-nya ya. Mungkin buat swing low-nya di daerah sini ya, di 2.920 sampai 2.940. Terus baru dia ke atas lagi sini ya. Jadi seperti ini untuk Akra. Kemungkinan dia seperti ini bisa karena harusnya Akra kalau breakdown EMA 20 dia akan mempertahankan EMA 60-nya kalau memang arahnya ke atas uptrend ya. Jadi dia nggak akan breakdown dari EMA 60-nya. Jadi seperti itu untuk Akra. Wait and see dulu, menunggu candle hijau aja baru buy ya. Bisa menunggu candle hijau baru buy. Kalau candle hijaunya di atas 3.100 sampai 3.180 ini baru buy aja ya. Atau ya sesuaikan aja ya, Bapak Ibu harus bisa nih punya insting di mana harus beli, biar Bapak Ibu bisa membuat strategi atau sistem trading yang cocok dengan Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Yang mau buy spekulasi dia waktu candle merah juga bisa, atau nunggu konfirmasi ada candle hijau juga bisa. Jadi seperti itu untuk Akra. Buruk-buruknya ya Akra akan
membuat swing low-nya ya ke 2920 sampai 2930 ini. Jadi seperti itu, kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada IMAS. IMAS pada hari Rabu kemarin terkoreksi 0,32% ke harga 1515. Kalau dilihat transaksi asing pada hari Rabu kemarin net sell yang cukup besar. Kalau dilihat transaksi bulanannya ya bisa dikatakan masih net sell ya, karena net sell-nya besar-besar nih yang nampung kecil-kecil ya. Kalau dilihat broker smarinya biasa aja nih. Cuma terlihat RB Niko Sekuritas net buy di 88.000 ya, bisa dikatakan RB akumulasi. Berlanjut enggaknya ya kita lihat ke depannya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IMAS masih aman, masih sideways di range harga 1390 sampai 1600 dan sekarang ada di harga pertengahan. Jadi mending wait and see dulu bagi Bapak Ibu yang sudah punya barang dari daerah bawah atau dari daerah atas. Hold aja, harusnya juga kemungkinan sangat kecil kalau IMAS ini breakdown dari EMA 20-nya di 1370 sampai 1380 ini, ya dia kalau tidak mampu breakout resisten kuatnya di 1600 yang terbentuk dari Oktober 2019, ya dia akan sideways di range harga 1380 sampai 1610 di daerah sini. Jadi yang swing trade, yang hobi jaga-jaga di support ya bisa buy on support, jualnya dekat-dekat resisten. Kalaupun mampu breakout ya pasang trailing stop. Selama dia di daerah sini ya dia akan tektokan di daerah 1380 sampai 1600, kecuali dia mampu breakout di minggu kedua Januari ya, apalagi terkonfirmasi breakout 1600 ya pelan-pelan IMAS akan mengarah ke 2000 ya. Jadi seperti itu untuk IMAS. Yang belum punya wait and see dulu, walaupun hari ini koreksi tidak disertai volume ya bisa aja besok lanjut koreksi ya. Jadi belinya di daerah bawah aja di 1440 sampai 1420. Jadi seperti itu untuk IMAS. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada ACST. ACST pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 5,98% ke harga 440. Kalau dilihat dari transaksi asing hari Rabu kemarin juga net sell. Dan secara bulanan asing masih net sell saham ACST. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ACST sudah di area pucuk, walaupun koreksi hari ini tidak disertai volume, tapi candlenya polanya menurut saya perlu hati-hati, bisa mengarah ke 350. Apakah bisa spekulasi buy? Mending wait and see dulu. ACST ini lebih baik belinya di bawah di 360 sampai 366 ya. Cut loss-nya di bawah EMA 20-nya di 320 sampai 330 ya. Jadi kemungkinan juga ACST akan sideways di range harga 350 sampai 482 kalau dia tidak mampu naik ke atas 580. Tapi target saya memang ACST ini ke 580, dia akan membuat rounding bottom ya. Tapi kita lihat dulu nih, sebelum harusnya dia nih koreksi dulu ke bawah sini ya, ke sini dulu baru naik lagi dia ke sini ya. Nah, kalau sekali lagi dia mencoba breakout dan konfirmasi breakout itu sangat mudah untuk ACST ke 580. Jadi wait and see dulu ya yang belum punya barang. Kalau yang punya barang dari daerah pucuk sini ya sesuaikan aja. Kalau mau cut loss di 400 juga nggak masalah. Atau mau nahan sampai bawah ya kemungkinan besar ACST akan mantul dari 360. Jadi seperti itu untuk ACST. MACD juga masih sangat mengarah ke atas. Barcat juga masih terbentuk di atas 0 ya, ada potensi ACST akan ya masih arahnya ke atas, tapi kalaupun dia harus koreksi ya buruk-buruknya koreksinya ke 360. Bisa rebound nggak ya dia? Ya bisa juga rebound, tapi ya perlu hati-hati. Beli di daerah sini nih harga tanggung. Ya sesuaikan dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Kalau siap kuat menahan hot saham yang loss besar ya bisa aja beli di harga penutupan di 440. Tapi saran saya ya belinya di 360 sampai 366 ya. Jadi seperti itu untuk ACST. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Pren. Nah, ini Pren banyak ditanya nih, kemana arahnya setelah
di hari Rabu kemarin dia kembali terkoreksi cukup dalam 4,28% ke level harga 67. Kalau dilihat transaksi asing secara bulanan masih net buy, dan asing juga di hari Rabu kemarin net buy. Kalau dilihat broker smarinya biasa aja, tapi transaksinya lumayan besar ya. Untuk trend ya seperti saya bilang, kalau Bapak Ibu cari 1%, 1,4% ya bisa dapat dalam sehari ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau cuan yang lebih besar ya perlu hati-hati untuk trend. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal trend sudah mematahkan downtrendnya lagi. Ya potensi trend kemungkinan besar terdekat ke 64. Kalau 64 di breakdown, arah selanjutnya ke 60 lagi. Dan bahkan kalau 60 di breakdown ya bisa ke 50. Apakah ini bisa spekulasi buy? Belum bisa ya. Kemarin padahal sudah candle bagus, tapi ternyata gagal 2 hari dia membuat candle merah. Ya itu pertanda tidak bagus ya. Jadi yang belum punya barang nunggu di atas saja. Menurut saya minimal di 75 ini. Kalau dia mampu naik ke 75, confirm tutup, itu bagus. Kalau mau lebih bagus lagi, trend ini belinya di 91 ya. Ini kalau dia sampai ke 91, ini pelan-pelan dia akan ke 100 bahkan ke 120. Jadi seperti itu untuk trend yang sudah punya dari daerah atas. Menurut saya kalau Bapak Ibu mau cut loss saja di 67 atau 66 ini. Kalau dia tidak mampu naik di hari Senin atau Selasa minggu depan, atau minim dia harus ke 72 atau 73, ya udah cut loss saja ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau cut loss juga nggak masalah ya. Cuma harus siap kalau dibawa ke 60. Apakah bisa breakdown? Kemungkinan sangat kecil juga dia breakdown 60 ya. Trend juga pasti akan dijaga karena volume trend dalam 3 bulan ini juga cukup besar nih. Yang punya dari daerah bawah ini banyak, kemungkinan ya akan dinaikkan juga bisa ya. Tapi kita masih menunggu momentumnya nih kapan. Nah strateginya yang belum punya, nunggu dia naik aja ke 74. Ini kondisi seperti ini, konfirmasinya tuh lebih baik nunggu dia naik ke 75 atau 74 baru buy ya. Kalau sebelum bisa naik ke atas jangan dulu, karena resiko dibawa ke bawah cukup besar ya. Jadi yang baru-baru di dunia saham, hindari saham di bawah 100, bahkan ya minimal kalau yang baru coba trading, apalagi ilmu basic teknikalnya masih belum sepenuhnya dipelajari, cari saham-saham yang lebih aman di 200 ke atas lah minimal ya. Dan jangan yang goreng-gorengan benar ya. Cari yang lebih aman, second liner dan aman dan liquid. Itu lebih menjaga psikologi Bapak Ibu dan teman-teman ya. Sekarang juga saham-saham big cap banyak yang murah dan juga gerakannya nggak signifikan ya. Tapi ya itu keuntungannya nggak bisa sebesar kalau main di gorengan di saham under 200, under 100. Kalau naik 2-3 tik sudah cuan lebar. Cuman yaitu Bapak Ibu harus, kunci trading itu harus bisa meminimalisir resiko. Itu nomor 1. Kalau Bapak Ibu bisa meminimalisir resiko, pelan-pelan profit akan datang dengan sendirinya. Percaya omongan saya karena saya sudah mengalaminya ya. Jadi ya yang Bapak Ibu bisa pelajari itu bagaimana meminimalisir resiko, bagaimana membuat trading plan yang bagus, bagaimana membuat strategi yang menurut Bapak Ibu cocok dengan profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dan teman-teman dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/borneotrader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.